Sementara itu, ahli digital forensik Rismon Sianipar buka suara terkait sidang pra-peradilan Roy Suryo. Rismon menyebut dirinya tidak akan memilih mengajukan pra-peradilan jika jadi terdakwa dan akan menggunakan keilmuannya untuk membuktikan kebenaran. Kalaupun saya saat itu diberi maaf oleh Pak Jokowi dan saya dijadikan terdakwa, ya, maka saya tidak akan mengajukan IRJ. Saya tidak akan mengajukan pra-peradilan, Bang. Sesuai dengan apa yang saya jawab dalam BAP saya, baik sebelum maupun sesudah dinyatakan saya tersangka. Artinya hadapin aja gitu ya? Hadapi, karena pada saat itu ada ratusan ya, Bang, ya, BAP itu semua saya jawab penuh dengan keilmuan saya. 3 hari loh? 3 hari tidak berturut-turut ya, Bang, ya, Senin, Kamis, dan Senin lagi akhirnya minggu depannya. Iya, 3 kali full sampai jam 6 sore. Itu semua saya jawab, sehingga ketika saya menjadi terdakwa, saya akan banjiri persidangan saya itu dengan keilmuan saya, dengan terminologi yang saya kuasai selama 30 tahun sejak saya kuliah di Teknik Elektro UGM. Itu Ya pemirsa, rencananya sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Pradi Bersatu Adi Darmawan saat menyambangi kediaman Jokowi di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Ya, saksi-saksi tentunya harus siap betul bahwa apa yang menjadi keterangan itu mengalir seperti biasa. Dan tentunya beliau semua teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan di penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita. Sementara itu, mediasi kedua gugatan perbuatan melawan hukum terkait dokumen ijazah Jokowi belum mencapai kesepakatan. Penggugat menilai proses mediasi belum menghasilkan titik temu. Mediasi kedua gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Bonatua Silalahi dan Laksamana TNI Purnawirawan Muriono Aladin terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Proses mediasi berlangsung hampir 2 jam dengan mempertemukan pihak penggugat dan para tergugat untuk mencari penyelesaian di luar persidangan. Usai mediasi, pihak penggugat menyatakan belum ada kesepakatan. Para tergugat belum menyampaikan solusi maupun penawaran penyelesaian melalui jalur mediasi. Sejumlah tergugat juga tidak hadir dalam proses mediasi. Saya mohon hadirlah ya untuk memastikan bahwa kita ini berbicara dengan benar-benar prinsipal, sehingga diskusi kita ini tidak akan berlarut-larut terbuntur oleh jawaban lawyer mereka yang serba terbatas, yang saya rasa juga tidak punya kekuasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu yang kami marah sebenarnya, kecewa berat, sangat kecewa. Kalau mereka menantang untuk langsung ke persidangan berikutnya, oke, kami akan ikutin. Jadi ingat bahwa bukan pribadi kami itu menggugat, tapi ini adalah untuk mewakili warga negara yang waras. Mediasi ulang dijadwalkan kembali digelar pada 22 Juli mendatang. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Kami akan segera kembali.
Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Give us the drip. Selalu ada yang baru dari KFC. Bikin menu favoritmu makin seru. Sekali dip, totally drip. KFC jagonya ayam. Emang ada yang bisa bikin gue lebih cool? Wow, Kiss! Dengan 25% ekstra mentol, bikin 2 kali ekstra dingin, 2 kali ekstra cool. Ini yang bikin gue lebih cool. Kiss, be extra cool. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4 in 1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Diet. Krekin aja, Kuaci Rebo. Tinggi protein, ngemil, bebas khawatir. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Nggak ada perpecahan. Dan perbedaan pendapat tidak seharusnya juga membawa perpecahan. Logikanya ada pesanan. Dengan sendirinya ada pesanan. Untuk membuktikan siapa pesanan itu kan gampang. Anda menganggap kasus ini janggal. Suarakan kejujuran demi keadilan. Menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Percuma gue ganteng tapi nggak ada kuota. Kan udah pakai smartphone kuota non-stop. Jangankan chatting, aplikasi penting lain juga tetap aktif. Cuma smartphone yang punya non-stop kuota. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Cheetos, apapun rasa usilnya, kejunya bikin nempel. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Hijrah benar-benar istiqomah, rezeki pasti makin barokah. Bersama ulama terkemuka tanah air. Pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Satu-satunya kajian Quran, mudah dicerna dan dipahami. Merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibundanya. Cahaya Hati Indonesia, live hanya di iNews. Beneran maksimal atau cuma katanya? Biji kopi disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kopi Tubruk Gajah, terbukti benar-benar kopi. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Percuma gue ganteng tapi nggak ada kuota. Kan udah pakai smartphone kuota non-stop. Jangankan chatting, aplikasi penting lain juga tetap aktif. Cuma smartphone yang punya non-stop kuota. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Sprindik baru diterbitkan Kejagung usai Polri menyerahkan sejumlah dokumen dan barang bukti. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan riset yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung.